Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusril Hendra Maulana. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan konfigurasi dasar mikrotik via aplikasi Winbox dengan menggunakan mikrotik virtual di dalam virtual machine atau VirtualBox. Langsung saja, tools yang kita gunakan yang pertama ada aplikasi Winbox, kemudian ada aplikasi VirtualBox untuk menginstal mikrotik virtual dan Windows untuk PC client nanti. Oke, pertama kita buka aplikasi VirtualBox. Nah, lalu kita install mikrotik. Caranya klik new. Untuk nama kita isi bebas. Type kita ganti order. Versionnya juga kita ganti order. Kemudian next. Kita ikuti settingan default. Next, create. Kita next saja. Kita next, kita create. Nah, kemudian masuk ke menu setting. Masuk ke sistem, network kita centang, kemudian kita masuk ke network. Di situ terdapat 4 adapter, ada adapter 1, ada adapter 2, ada adapter 3, dan ada adapter 4. Kita cukup menggunakan 2 adapter saja, yaitu adapter 1 dan adapter 2. Adapter 1 untuk jalur up, untuk mengkonekkan router ke internet. Jadi kita enable, kemudian NAT kita pilih ganti bridge. Nah, untuk adapter 2 kita enable. Adapter 2 ini untuk jalur down ke klien atau LAN, local area network. Karena PC klien kita di dalam VirtualBox, maka kita pilih internet network. Kita pilih internet network. Lalu klik OK. Jika sudah, kemudian klik Start. OK. Kemudian kita masukkan CD ISO-nya, ISO mikrotiknya. Open. Kemudian Start. Kita tunggu prosesnya. Kemudian select all, caranya klik A, kemudian kita install, klik I. Do you want to keep old configuration and atau no? Kemudian continue yes atau Y. Kita tunggu sampai loadingnya selesai ya. Nah, sebelum kita enter, kita unmute dulu CD mikrotiknya. Caranya klik kanan, kita hilangkan tanda centang ini, kemudian kita enter. Force unmute, kemudian kita enter. Nah, sudah muncul tampilan login. Untuk login awal kita menggunakan default login. Mikrotik login kita ketikkan admin, kemudian kita enter. Untuk password masih kosong, kita enter saja. Do you want to see the software license? Kita klik N atau no, kemudian kita enter. Nah, instalasi sudah berhasil. Kemudian kita buka aplikasi Winbox. Lalu kita akses mikrotik tadi melalui aplikasi Winbox ini. Caranya klik MAC address sini. Ini tadi user admin ya. Passwordnya masih kosong. Kemudian kita connect. Nah, sekarang kita sudah masuk pada tampilan GUI dari mikrotik. Untuk konfigurasi dasar awal, kita ganti username dan password supaya router kita tidak bisa diakses orang lain. Klik sistem, kemudian user,
Nah, kita bisa mengganti passwordnya di sini. Atau kita juga bisa menambahkan jumlah user yang bisa login ke router kita. Caranya klik plus, user, ini bebas namanya, ini user 1. Grup kita kasih full, passwordnya kita tambahkan 12345. Misalkan saya menggunakan 12345 ya. Kemudian apply. Oke. Nah, untuk menjaga keamanan router sebaiknya admin ini kita matikan saja supaya tidak terkena brute force. Kemudian kita add, kita login ulang. Ini ya, ini. Dan loginnya user, passwordnya 12345. Connect. Nah, kemudian kita beri identitas supaya kita tahu ini bahwa ini router kita. Kita masuk ke sistem, kita masuk ke identity. Sistem identity. Nah, kita ganti nama Microtik ini menjadi nama kita sendiri. Misalkan sini saya menggunakan nama saya sendiri, Yusril. Play. Kemudian oke. Nah, selanjutnya kita akan mengkonekkan router kita ke internet atau ISP atau setting one wide area network. Ada dua cara. Yang pertama dengan dinamik atau otomatis dengan DHCP client, atau dengan cara statik atau manual. Yang pertama kita mencoba menggunakan cara dinamik dulu. Caranya masuk ke IP, klik DHCP client. Fungsinya untuk meminta alokasi IP secara otomatis dari jaringan di atas kita atau ISP. Karena kemudian klik tambah. Karena jalur up kita enter 1 ya, maka kita pilih enter 1, kemudian kita play. Kita oke. Kita enable dulu. Nah, tunggu statusnya sampai bound. Untuk mengecek apakah router kita sudah terkoneksi ke internet apa belum, atau sudah terkonek ke ISP atau belum, kita masuk ke terminal. Kemudian kita lakukan ping. Awalnya kita lihat dulu di sini. DHCP client terminal. Kita lihat statusnya. Nah, ini gateway dari ISP kita. Kita mendapatkan alokasi IP ini 192.168.435124. Oke. Kita ping gateway-nya dulu. 192.168.4351. Ini gateway ISP kita. Kita ping, sudah terkonek. Kemudian kita ping 8.8.8. Ini IP pabrik ya. Kita coba ping. Sudah terkonek. Lalu kita coba ping google.com. Bentar. Ya, sudah bisa terkonek ya. Nah, jika seperti ini berarti jika sudah bisa diping semua, berarti konfigurasi kita sudah berhasil. Kemudian kita kembali ke IP. Kita lihat address. Nah, maka IP di sini ini otomatis terisi. Otomatis terdapat IP. Terdapat logo D. D ini artinya dinamik atau otomatis ya. Lalu bagaimana caranya setting IP statik atau manual? Ada 4 tahap. Yang pertama kita setting IP address dulu, kemudian DNS, kemudian routes atau routingnya, dan kemudian setting NAT atau firewall. Yang pertama kita tambahkan IP address. Awalnya ini kita matikan dulu ya, DHCP client-nya kita matikan dulu. Kita add atau kita hapus nggak apa-apa. Kemudian masuk ke IP address, kita tambahkan IP address. Kita tambahkan ya 192.168. 168.
Nah, untuk IP address kita harus satu segmen dengan jaringan IP di atas kita atau satu jaringan di atas ISP kita. Di sini ISP saya menggunakan titik 43. Titiknya ini. Terus ini terserah. Kita acak saja, kemudian /24. Enter 1, kemudian play dan oke. Untuk mengetahui segmen dari IP kita bisa membuka CMD. Enter ya. Kita klik IP config, kita ketik IP config. Nah, ini merupakan IP atau segmen dari SP kita. Di sini titik 43. Oke, kemudian oke. Kemudian kita setting DNS. DNS server kita masukkan DNS ISP kita 192.168.43.1, kemudian play. Oke, nah setting DNS sudah, kemudian kita setting routes. Kita tambahkan saja DST address, kita kosongi, kemudian gateway kita isi sesuai dengan gateway ISP kita. Di sini gateway-nya 192.168.3.1. Kita isi saja 192.168.43.43.1. Kemudian play. Nah, jika muncul tulisan Reachable Ether 1 berarti router kita sudah terhubung dengan jaringan di atas kita. Tapi masih belum bisa melakukan browsing. Supaya bisa terkoneksi internet dan bisa melakukan browsing, kita setting NAT-nya dulu. Kita masuk ke IP, kemudian kita masuk ke firewall, NAT, tambahkan. Nah, untuk general, untuk out interface-nya kita pilih Ether 1 atau yang connect ke WAN atau Wide Area Network-nya. Kita pilih Ether 1. Kemudian action, kita pilih masquerade. Dan play dan oke. Nah, untuk mengecek apakah konfigurasi kita berhasil atau tidak, kita buka terminal, kita enter, kita ping gateway kita, gateway di atas kita 92.168.43.1, enter. Ya, sudah terhubung ya. Kemudian kita coba ping 8.88 atau DNS public. Sudah terkonek, kemudian kita coba ping google.com. Ya, berarti router kita sudah terhubung dengan internet atau jaringan ISP di atas kita. Nah, itulah konfigurasi statik. Kemudian kita akan setting klien di bawah router kita agar bisa terhubung ke router kita. Caranya masuk ke IP address, kita tambahkan IP untuk Ether 2, kita tambahkan 192.168. Untuk angka yang ketiga ini terserah ya, tidak harus satu segmen. Kita menggunakan IP klasik 1, tidak harus satu segmen dengan IP Ether 1 atau IP ESP di atas, bebas. Kedua /24. Interface-nya kita rubah ke Ether 2 dan play dan oke. Nah, kemudian kita tambahkan DHCP server untuk mengalokasikan IP klien secara otomatis. Caranya klik IP, masuk ke DHCP server, DHCP setup, kita pilih Ether 2. Kemudian next. Ini kita next saja. Next. Nah, IP ring atau jumlah host kita next saja. DNS server. Nah, list time bisa kita setting ya. Misalkan di sini saya memberikan waktu si klien bisa connect ke router saya 3 hari, 3 hari. Dan next. Oke, complete. Nah, kemudian kita cek dari PC klien apakah sudah bisa terkoneksi ke internet dan mendapatkan IP dari DHCP server kita. Caranya kita buka komputer kita dulu, komputer virtual kita. Oke.
Kita tunggu ya. Kita coba buka browser internet. Kita coba browsing www.google.com. Enter. Nah, sudah bisa ya, sudah bisa dipakai browsing dari PC client. Kita lihat apakah dia mendapatkan alokasi dari DHCP server yang kita setting atau tidak. Caranya kita buka CMD. Kita lihat IP config. Nah, di sini 192.168.1.254 berarti dia mendapatkan IP dari DHCP server yang kita setting tadi dari sini. Nah, sesuai dengan ini ya, satu segmen. Nah, jika sudah seperti ini berarti konfigurasi kita sudah selesai. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.